Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irensia Liliana Sani Palveno, NPM 22190051, Prodi Administrasi Negara semester 5A. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, proses pengendalian manajemen sektor publik dilakukan secara formal dan informal. Yang termasuk dalam secara informal yaitu perumusan strategi, perencanaan strategi, pengangguran, operasional, dan evaluasi kinerja. Sedangkan yang termasuk dalam proses informal yaitu pertemuan informal, diskusi, komunikasi langsung. Sistem pengendalian manajemen dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan goal kongres. Suatu proses untuk menentukan sesuatu sasaran agar seluruh fungsi dapat melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, saluran formal. Saluran formal yaitu perumusan strategi adalah proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah dan kebijakan serta strategi dalam organisasi pemerintahan. Perumusan strategi dilakukan oleh Dewan Legislatif yang hasilnya melalui berupa GBHN yang menjadi acuan bagi eksklusif bertindak, dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dengan menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga itu proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi dapat mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Yang keempat, aktivitasi pengendalian manajemen. Aktivitasi pengendalian manajemen merupakan perencanaan koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian penilaian kerja. Tipe-tipe pengendalian manajemen. Yang pertama itu pengendalian preventif. Pengendalian preventif dan perencanaan strategi dalam bentuk program-program. Pengendalian operasional, pengawasan pelaksanaan program, menggunakan anggaran yang digunakan untuk menghubungkan perencanaan dan pengendalian. Kinerja analisis evaluasi, kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. Yang kedua, struktur pengendalian manajemen. Struktur organisasi manajemen didukung dengan struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan sebagai bisnis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja, manajer, dan unit organisasi yang dipimpinnya untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi, memfasilitasi terbentuknya goal kongres, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, dan sebagai alat pengendalian anggaran. Baik, inilah hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.